ada keinginan untuk tahu Islam atau belajar Islam gitu? Sebenarnya sih setiap kayak saya menjalin hubungan gitu, sebenarnya kayak ya kalau kamu serius ya aku serius gitu, aku masih seriusnya. Tujuan pertama itu kayak gitu kok. Tapi kalau misalkan emang dari niat sendiri itu yang dari kakak mualaf itu. Dari kakak mualaf waktu itu kakak mualaf kenapa? Karena menikah juga. Kalau dia karena menikah emang. Tapi jadi ada omongan lah dari pihak keluarganya gitu, pokoknya ada yang aku suka dari omongan mereka tuh, pokoknya kalau di Islam itu istri nggak boleh kayak ngelarang suaminya tuh kasih nafkah ke ibunya gitu segala macam. Ya karena ya saya yang penting tuh kan saya mikirnya orang tua saya gitu. Iya betul. Karena saya ngasih uang pun ya karena saya berbakti juga ke orang tua saya kan gitu. Betul. Jadi kamu jangan terlalu egois dengan misalnya ya kita lagi susah misalnya gitu ya, kita lagi susah gini ya seenggaknya aku bisa ngebagi kamu, bisa ngebagi ibu aku gitu. Betul. Nah itu kalau di Islam memang begitu. Iya dari situ aku tuh kayak buat seorang anak, ibu itu nomor 1, istri nomor 2 gitu. Tapi bukan berarti ada juga kasus begini, si ibu maksa anaknya untuk memenuhi kebutuhan ibunya, sedangkan si anak dan istrinya ini masih pas-pasan gitu. Itu juga ada yang begitu. Berarti kalau begitu ibunya yang kurang bijaksana. Tapi buat si anak, dia harus mementingkan ibunya daripada istrinya. Itu di Islam. Karena memang di Islam kita diajarkan untuk menghormati ibu itu bahkan 3 kali kadarnya daripada ayah kita. Gitu. Ya. Istri itu kan memang tanggungan suami. Sandang, pangan, papan itu urusan suami. Urusan pangan itu juga tanggung jawab suami sebenarnya. Kalau di Timur Tengah yang belanja ke pasar suami. Iya, yang masak. Yang masak juga suami. Iya, saya tahu. Iya, ya. Di Indonesia aja karena di Indonesia kita mungkin apa ya? budayanya istri mengabdi kepada suami, jadi istri yang harus belanja, istri yang masak. Di Islam itu boleh-boleh saja, bukan nggak boleh, boleh. Tapi si istri yang berbuat seperti itu dipandang istri itu sedang bersedekah kepada suami. Itu. Ya saya pokoknya intinya kayak gitu aja sih. Ya. Masalahnya juga biar calon saya yang ngertiin juga gitu. Sedangkan kan saya juga ngertiin dia kayak, "Udah ayo kasih orang tua kamu nggak apa-apa, aku juga ngasih orang tua aku nggak apa-apa gitu." Pokoknya intinya ya kita saling peduli aja. Itu permulaan yang baik. Peduli sama keluarga kecil sama peduli sama keluarga besar. Iya. Tapi masalah konsep ketuhanan sudah bisa menerima. Artinya di Islam Tuhan itu bukan yang bisa jadi manusia gitu. Udah bisa menerima. Ya. Karena ya ada beberapa konten Kodondi yang saya tonton karena yang masuk ke saya gitu loh. Makanya saya juga kenapa saya mau nyecer. Tapi mualaf memang Kodondi kan. Karena itu saya pengen dengar dari Kodondi secara langsung gitu loh. Ya. Kalau mau bersyahadat sih sebenarnya tidak harus dengan saya. Di mana aja boleh. Bahkan kalau di hutan ngomong sama siapa? Masa mau minta syahadat sama monyet kan nggak mungkin. Syahadat itu sebenarnya bisa sendiri ya. Tidak perlu izin siapapun. Yang penting izin dari pencipta kita. Dan yakin. Bisa di mana aja. Tapi kalau namanya ada saksi itu jauh lebih baik gitu aja. Mau di masjid mana aja boleh. Kebanyakan orang ya gitu ya. Ada anak muda dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, sendirian naik pesawat ke sini. Ke Jakarta, turun di Cengkareng, naik bus ke sini 3 jam, nunggu di sini 2 jam, ketemu saya setengah jam syahadat, pulang lagi ke sana. Saya bilang, jauh-jauh ke sini cuma syahadat doang, kenapa? Emang di sana nggak ada masjid? Ada kok, cuman Pematang Siantar tuh kota kecil katanya. Kalau saya syahadat di masjid mana aja, orang tua saya pasti tahu katanya. Ya, elah saya. Iya. Udah ya? Ada lagi nanti yang dari mana? Kudus. Begitu juga perempuan. Hubungin saya, bilangnya pengen ketemu. Jauh-jauh ke sini, syahadat, pulang lagi. Saya tanya, kamu syahadat kenapa jauh-jauh ke sini? Sama, Kudus kota kecil katanya. Orang tua saya pasti tahu kalau saya syahadat di masjid mana aja katanya. Bahkan waktu dia habis syahadat di sini, ada teman saya asli Kudus. Tahu itu, tahu kenal si perempuan itu gitu ya. Loh, kamu anaknya toko ini ya gitu katanya. Si anak itu sampai ketakutan.
Saya jangan bilang-bilang ya orang tua saya. Iya, sampai begitu. Tapi gini kok, yang sebenarnya yang masih bukan saya takutin sih, sebenarnya yang masih saya bingung ini kan, misalnya saya syahadat sekarang nih, saya ada sholat maghrib sama sholat isya, sedangkan saya belum terlalu lancar untuk kayak baca, ya saya tahu emang kalau misalnya wudhu kita baca doa wudhu dulu gitu macam kan, terus caranya ya beberapa masih ada yang apal gitu, Belum, iya, saya iya. udah tahu, tapi beberapa ada yang belum, nah, terus kayak saya gerakan sholat belum terlalu paham juga sebenarnya kok, itu gimana kok? Orang yang baru masuk Islam itu istilahnya Allah Maha Tahu lah. Dikasih waktu buat belajar, step by step. Bukan hari ini syahadat besok jadi imam di masjid. Nggak ada begitu. Belajar dulu gitu. Udah sunat belum? Udah. Udah sunat, alhamdulillah. Jadi ada yang namanya step by step, belajar dulu. Nanti kita kasih buku, dibaca dulu, dihafalin dulu, gerakannya bagaimana. Belajar dulu. Kalau belum bisa, belum paham sholat sendiri, ya sholatnya tetap di masjid, diusahakan di masjid. Nah, ikutin aja gerakan orang sholat. Ada imamnya kan, dengerin aja. Setiap gerakan sholat kita cukup membaca Subhanallah. Nah, itu cukup. Nanti sambil belajar. Sambil belajar kayak baca surat pendeknya gitu. Iya. Nanti kalau di rumah praktek belajar sholat nih sendiri, boleh sambil baca kok. Iya, kakak saya juga. Pegang buku juga boleh, pegang handphone juga boleh, nonton di TV juga boleh. Boleh. Terus sebenarnya saya kalau ngikutin sebenarnya bisa kok kalau surat pendek. Nah. Udah bisa gitu. Tapi kadang-kadang im sama in. Ah, ya tinggal Iya. diperhatikan aja. Nanti kita kasih bukunya. Tenang aja. Praktek sholat sehari 5 kali. Belum sholat sunnahnya. Yang fardu aja 5 kali istilahnya. Belajar. Nggak sampai seminggu juga bisa. Iya. Saya kalau doa buka puasa tuh udah bisa? Udah dulu. Lah, kok kok. bisa? Udah dulu. Kok bisa? Ya Siapa karena ngajarin? mungkin gara-gara ngeliat-liat TV gitu kok. Oh. Biasanya ya kayak orang aja kalau denger lagu kan cepet hafal tuh. Iya, betul. Betul. Gara-gara belum puasa denger azan maghrib. Betul. Itulah kenapa memang mendengar lebih cepat, apalagi kalau ada iramanya, lebih cepat masuk dalam hafalan kita memang. Makanya kalau Quran kan memang suka ada kayak iramanya Iya, gitu ya. betul. Itu lebih cepat masuk. Kalau ngafalin apa namanya? Surat pendek misalnya, sambil baca, kalau bisa denger murotalnya. Iya, ada kok saya yang online. Itu diulang-ulang, cepet itu mah. Saya ada yang online yang ada tulisannya, ada suaranya juga. Iya, itu cepet, pasti cepet itu. Ya berarti mah sudah inilah ya, sudah mencoba menggali Islam lah ya. Nah, iya makanya kenapa saya memantapkan untuk langsung ke sini tuh ya gara-gara maksudnya saya juga maksudnya belajar yang mending langsung aja saya masuk ke Islam kok. Gitu. Iya, ya sekarang kan gini, kalau mau masuk ke universitas tertentu gitu, daftar dulu atau belajar dulu? Daftar dulu. Daftar dulu dong, belajarnya di situ kan. Nah, jadi kalau mau masuk Islam ya daftar dulu gitu, baru belajar. Biar dapat pahala juga saya. Ya? Biar dapat pahala juga. Iya, kan sayang ya, sudah praktek tapi nggak ada pahalanya ya. Sebenarnya pacar saya udah DM Kodoni dulu tadinya. Oh gitu? Kapan? Tanggal berapa? Udah lama ya? Udah lama, tapi kayak saya kok nggak diterusin? Tadi dulu yang. Oh, ini. Masih gitu maksudnya. Aku masih ngiyakinin dulu. Jangan-jangan diancam kali sama Nabila. Enggak. Oh, lu nggak masuk Islam, putus nih gitu. Enggak ya? Enggak ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Belajar step by step. Apalagi gini ya. Ya ini sih mungkin pendapat aja ya. Orang yang baru masuk Islam, istilahnya itu masih ada yang namanya grace period lah. Ya, ada yang mengatakan 40 hari masih dikasih waktu untuk belajar. Itu namanya grace period. Jadi tenang, nggak usah saya harus langsung bisa ini, enggak. Pelan-pelan. Makanya saya ada chat dari kantor gitu. Sholat Jumat udah nambah personil baru nih. Terus aku bilang. Udah kok gitu? Nah, Maksudnya terus sandana gitu? Iya. Terus aku bilang, hari Jumat besok pengen cuti dulu. Pengen perkenalan sama masjid di rumah aku gitu. Iya gitu. Soalnya nanti ngerinya ya kaget aja gitu loh. Saya orang-orang situ Udah pernah ke masjid yang di rumah? belum. Oh belum. Maksudnya buat masuk belum kalau. Tapi udah kenal orangnya. Orang-orangnya udah tahu, tapi kan orang yang di perumahan kan tahunya saya Kristen. Ntar kerjain. Ngerinya kaget dia. Ntar kerjain orang masjidnya. Ngerinya kaget ya kalau saya perkenalan dulu saya bilang. Iya. Ya berarti gini, yang penting
Sandana harus sudah tahu dulu di dalam Islam itu ada yang namanya rukun Islam, ada yang namanya rukun iman. Rukun Islam kita tahu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Yang jika mampu hajinya ya, Iya. bukan yang sholat puasanya. Nanti ada yang namanya rukun iman. Apa yang harus kita imani? Pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, kiamat, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah takdir. Takdir itu ada takdir yang mutlak, ada takdir yang kita usahakan. Orang tuanya suku apa? Jawa. Jawa. Kalau ibu Kemayoran. Hah? Ibu Kemayoran, ayah Jawa. Kemayoran Jakarta? Iya. Oh, Betawi? Iya. Tapi sebenarnya nenek tuh orang Aceh. Oh, oke. Nah, sekarang gini, Sandana sebagai manusia bisa nggak milih untuk lahir jadi orang Betawi gitu kan? Mau lahir tuh milih gitu, bisa nggak? Aku mau lahir jadi orang Jawa. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, itu adalah takdir yang mutlak. Rezekinya sudah ketakar, nggak mungkin ketukar sama orang lain. Umurnya juga sudah ketakar. Umur sekian nanti selesai gitu, udah ditakar gitu. Kita nggak bisa milih, nggak bisa nentuin. Itu namanya takdir yang mutlak. Tapi juga ada takdir yang kita bisa usahakan. Mau pinter, belajar. Mau sukses, kerja keras. Itulah. Mau punya anak, nikah. Gitu. You know? Itu di dalam Islam, rukun imannya begitu. Kira-kira kalau dari Sandana, ada yang mau ditanyain nggak mengenai Islam? Sebenarnya saya masih rancu sama apa itu makruh. Makhluk. Makruh. Oh, makruh. Ya. Makruh itu kalau dikerjakan tidak dosa, tidak dikerjakan juga tidak berpahala, jadi nggak apa-apa gitu. Ya enggak, maksudnya ini nggak apa-apa nggak sih kalau saya ngomong ini? Maksudnya Nggak apa-apa kenapa? karena ya kenapa kalau misalkan begitu kenapa bilang aja nggak boleh gitu? Oh, enggak Nggak kayak begitu. gitu ya? Contoh gini misalnya, contoh nih ya. Nah, Kalau ke masjid misalnya, kita sholat, ya. tapi kita orangnya doyan makan pete nih. Kalau kita ke masjid sholat, ya kan pasti ada yang kita ucapkan di dalam gerakan sholat. Kalau kita lagi ngomong kanan kiri bau pete gimana? Nah itu makruh namanya. Tapi itu makruh untuk orang yang makan pete apa? Makruh orang yang Untuk orang yang makan petenya dong, bukan untuk orang yang nggak makan pete. Untuk orang yang makan petenya makruh. Jadi sebaiknya tidak mengganggu orang lain Oh, iya, gitu. Tujuannya itu sebenarnya. ya sebenarnya emang Tapi bukan berdosa, nggak berdosa. Cuman kan nyebelin gitu orang lagi begini bawa pete gitu. ya kemarin saya perumpamannya mungkin kayak kurang masuk gitu kok. Makanya kayak gitu. Tapi kan ketahuan mendingan ya udah nggak boleh aja dong daripada begitu gitu. Enggak juga. Dulu saya ngomong Ya, kayak gitu. ya. Karena belum dapat penjelasan yang benar-benar Dengan contoh. dengan contoh yang Iya. sekiranya oh gitu. Iya. Ya, sebel nggak kira-kira kalau Iya sih. sebelahnya orang yang bawa pete gitu? Ya berisik misalnya kita sholat biasa kan katanya nih kalau misalnya kita yang puasa apa sholat apa Puasa apa? kalau bisa tarawih gitu. Tarawih, Anak-anak kecil itu pada bercanda pada berisik gitu kan kadang-kadang kan orang-orang yang sholat pengennya bener jadi risih kan gitu. Berarti anak kecilnya itu yang makruh kok. Kalau saya belum pernah denger sih kalau yang berisik gitu terhukum makruh belum pernah denger. Tapi kalau anak-anak itu ya istilahnya gimana ya? Itu mah tinggal tergantung orang tuanya sih harusnya. Tetapi kadang-kadang dulu waktu gue jadi orang Kristen juga begitu. Oh iya. Berisik banget sih gitu. Apalagi dulu rumah saya dekat masjid. Oh iya. Dekat banget sama Kalau masjid. saya sebenarnya bukan ya karena saya nggak ke masjid ya. Iya. Mungkin karena kayak depan rumah gitu jadi berisik dia gitu. Iya, Ini memang. bukannya sholat malah berisik nih. Ya namanya anak-anak. Iya, iya. Kadang-kadang kalau anak-anak kan kita juga gimana ya? Kalau orang Jawa bilang nggak bisa maido, tahu nggak maido? Nggak tahu. Nggak bisa ngomel, nggak bisa iya, iya. ya. Gitu. Iya, Namanya amin, anak-anak lah. amin, ya. Dulu juga mungkin waktu anak-anak lu berisik. Iya, bisa Cuman kan kita orang tua yang harus maklum gitu Iya. aja. Oh gini apa? Iya ya. Ya gimana ya? Nggak bisa, ya itulah nggak bisa kita ngomel dengan anak-anak yang seperti itu, apalagi ketemu dengan teman-teman yang seumuran, ya pasti mereka begitu. Dan ini Tapi maksudnya gini, ketika kita melihat sesuatu yang kelihatannya mungkin atau kedengarannya menyebalkan, sisi baiknya tuh begini, anak-anak yang mau bermain di masjid itu juga baik buat mereka. Artinya mereka itu
supaya mereka tuh akrab dengan masjid, gitulah. Terus ketika mereka mencoba membacakan sesuatu, seperti misalnya takbiran gitu ya, Iya. kita cuma saya akhirnya cuma bisa mikirnya gini, oh apa yang mereka lakukan itu adalah keceriaan anak-anak. Walaupun mungkin kedengarannya nyebelin, berisik dan segala macam, tapi apa yang mereka dalam tanda kutip kumandangkan di dalam masjid itu semuanya puji-pujian buat pencipta kita loh gitu. Yang dipuji kan pasti seneng. Iya. Kenapa kita harus sebel gitu maksudnya? Gitu aja. Iya kan? Nah, kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi yang berbeda aja. Iya. Kalau yang begini kelihatannya nyebelin, coba dilihat dari sisi sini, oh ternyata ada baiknya. Gitu aja sih sebenarnya. Ya udah kalau misalnya lagi malam takbiran berisik, ya udah pergi aja ke mana gitu. Dihindari kan bisa. Misalnya kalau berisik banget ya. Tapi kalau sholat tarawih itu wajib atau enggak kok? Enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Tapi itu apa ya? Sangat dianjurkan gitu. Sangat dianjurkan. Terus kalau masalah soal makanan nih kok, yang masalah haram, kan ada beberapa kayak katanya tuh yang hidup di dua alam haram, babi, terus kayak setelah gitu dog. Anjing. Iya. Anjing haram ya, Rik? Itu bekas Advent soalnya. Nggak soalnya Ya haram kalau anjing haram. ya haram sama najis tuh sebenarnya Beda, ada perbedaan sedikit. iya, lah. soalnya saya kemarin baca babi dan anjing itu najis katanya. Pokoknya ada yang dibacanya itu tertulis najis gitu kan. Terus sama yang saya dengar dari orang tuh kalau hidup di dua alam tuh haram juga. Jadi kalau misalkan kayak kepiting gitu makan haram gak kok? Nah, itu sebenarnya ada perbedaan pendapat. Nah, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi kebanyakan kalau yang kepiting yang hidup di dua alam, katanya sih ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh gitu. Terus rajungan tahu kan? Iya, tahu. Rajungan ada yang bilang itu boleh karena itu hidupnya memang di laut gitu. Tetapi kalau saya sih gini aja, kita ambil dari pendapat yang mayoritas saja gitu. Babi dan anjing yang haram. Kalau babi dan anjing udah jelas itu mah, itu udah sepakat semua, najis dan haram gitu. Itu udah jelas. Yang ada pendapat-pendapat itu ya kita sebaiknya kita berhati-hati, gitu aja. Gimana? Kalau berhati-hati artinya kita boleh ikutin yang mana, tapi kita lebih baik kalau saran saya ikutin yang mayoritas atau yang kebanyakan gitu. Kalau yang babi udah nggak ada yang bilang, tapi babi boleh dimakan. Sebenarnya boleh kalau dalam keadaan emergensi. Betul. Kalau nggak ada makanan lain. Iya. Misalnya di hutan, kalau kita nggak makan, kita bisa mengancam hidup kita, ya boleh. Tapi udah jelas, kalau babi bahkan ada di ayat Quran, nggak perlu penafsiran lagi gitu. Jadi nggak perlu pendapat ulama, udah jelas gitu. Iya. Babi darahnya, bangkainya haram semua. Udah. Nanti pelan-pelan Dana kamu ini, panggilnya Dana. Ya, betul. Itu bisa belajar pelan-pelan hal-hal seperti itu. Dan kalau orang baru masuk Islam, itu kan biasanya kadang gini. Pernah dengar nggak? Lu Islam NU apa Islam Muhammadiyah gitu? Pernah dengar begitu? Jangan didengerin yang begitu, ya. NU Muhammadiyah persis itu hanya ormas, ya. Bukan Islam yang berbeda, Islamnya sama. Gitu. Itu hanya ormas yang dilakukan atau yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan kelompok itu gitu. Bukan berarti ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, enggak. Islamnya tetap satu gitu. Ya, nah maksudnya nanti kalau baru masuk Islam, belajarnya tuh belajar yang disebut dengan mainstream atau arus utama aja, yang kebanyakan. Masalah ormas-ormas itu nanti dulu lah gitu. Iya. Ketika kita punya visi misi tertentu, nah tinggal kita cari ormas mana yang cocok. Itu pun kalau kita mau ikut, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak ada kewajiban untuk ormas gitu. Ya, makanya juga saya pengen tanya itu juga gitu. Maksudnya cara membedakannya. Kayak saya kan datang ke sini untuk belajar sama Kodondi. Maksudnya yang model kayak gimana juga nih yang Kodondi pegang gitu. Saya ngerinya kalau saya ketemu di luar nih, ternyata ini nyaman juga nih, ternyata menurut Kodondi, tapi jangan gitu, misalnya gitu ya, misalnya Yeah. saya ngeri
saya salah ngikut arus gitu. Makanya ketika kita mau mengikuti sekelompok orang tertentu dengan ormas tertentu, pelajarin dulu dia visi misinya apa. Kan setiap organisasi pasti punya visi misi. Tuh, pelajarin itunya dulu. Contoh misalnya NU. NU itu dia visi misinya adalah mengedepankan untuk dakwah misalnya. Ya. Makanya banyak apa namanya? Misalnya kayak kegiatan mereka tuh untuk misalnya kayak maulid dan segala macam. Muhammadiyah dia visi misinya apa? Untuk pendidikan misalnya. Makanya banyak sekolah. Nah, tinggal kita lebih cocok yang mana di situnya. Gitu. Nah, nanti di antara ormas-ormas itu kan biasanya nanti mereka mengikutin apa ya, kayak semacam fikih-fikih tertentu gitu. Bukan berarti itu Islamnya beda, enggak. Islamnya tetap sama, cuman tinggal mereka ngikut yang mana gitu aja. Saya diundang Muhammadiyah juga, saya diundang NU juga. Kedua-duanya nggak ada masalah buat saya gitu. Ya poin. Saya masih bisa nanya-nanya ke Dondi kan. Bisa, bisa, tenang aja. Dan orang yang masuk Islam itu kan nggak langsung kita cuman sahadatin udah lepas gitu, enggak. Nanti ada pembinaannya. Pembinaannya tuh apa namanya? Ngaji. Dana nanti sediakan waktu dalam seminggu 2 hari. Nah, itu nanti kita kirim guru privat ke rumah langsung. Boleh nggak ke rumah? Boleh. Orang tuanya nggak masalah. Kebetulan saya tinggal sendiri. Udah tinggal sendiri, apalagi tinggal sendiri. Dikirim guru privat. Yang cowok dikirim guru laki, yang cewek dikirim guru perempuan gitu. Ya. Jadi saya kalau itu udah ngeliat dari Ko Dondi. Nah, itu kita memang kawal sampai si mualaf ini bisa menjalankan Islamnya mandiri gitu. Tapi sah gak sih kok misalnya gini, saya lagi nggak mau di rumah nih, saya chat orangnya misal, Mas kita ke McD aja yuk, misalnya gitu. Kemana? Ke McD gitu. Oh, McD, boleh. Masuk ngaji di McD? Oh ngaji. Kan ngaji. Enggak, saya kira kayak nih Mas harus belajar ini. Maksudnya saya kira cuman kayak dituntun ke situnya doang lo kayak Mas baca ini, apalin ini kira-kira gitu. Oh enggak, jadi yang guru privat yang kita kirim itu dia nanti akan ngajarin fikih, akidah sama ngaji. Ngaji itu maksudnya belajar ikro. Ya. Kalau fikih dan akidahnya aja ngobrol atau ngasih tahu sih mungkin bisa di tempat lain selain di rumah. Tapi kalau ikro kan pasti butuh tempat yang tenang buat. Benar, ya. Ya kalau habis ngaji terus bilang sama gurunya, Mas ayo saya traktir McD, ya boleh aja, kenapa nggak boleh? Sekalian ngobrolin apa ya. Iya boleh. Oke, baik. Ya. Tapi jangan di McD dong. Iya, Pak. Boleh nggak sih di McD? Oh, nggak boleh ya? Karena itu ya. Oh ya. Nah itu mah urusan lain lah, itu Iya. mah apa? Orang perusahaan lo itu. Pembahasan lain lah ya. Ya, apalagi? Udah itu aja sih. Cukup? Cukup. Kalau yang dari akidah yang lama, berarti memang Dana sebenarnya sudah tinggalin udah lama ya? Udah tinggalin lama, terus kayak saya bingungnya juga, saya mau kemana nih? Dan ada satu tujuan yang udah saya mau capai nih, maksudnya ya nikah dia dengan dia juga kan, kayak ya udahlah aku kesini aja lah, gitu. Dan berbagai yang udah saya lihat nih kayak dibilang apa ya, bukan mujizat lah kalau bahasa saya ya, kayak Mujizat apa? kayak dia lagi di fase bingung, terus dia Oh, kayak ditolong gitu. mendekati itu, dia kerja juga baru kos ternyata, Oh. kerja baru dia masuk. Ya maksudnya ada aja jalannya gitu, maksudnya kayak Ya nanti gini lah, istilahnya sambil dijalanin, sambil belajar. Ketika kita sudah jadi orang beriman, kita hanya perlu bertakwa. Takwa itu artinya cuma ngejalanin perintahnya, ngejauhin larangannya, udah gitu. Jadi kalau seolah-olah kalau kita yang namanya takwa itu seperti kita sedang berjalan di sebuah jalan. Di situ ada lubang, ada misalnya ada duri, misalnya tuh. Kita bisa ngeliat nih, oh ini kalau kita injak sakit nih. Iya. Nah, jangan lewat situ. Gitu. Itu artinya takwa gitu. Seperti itu gitu. Ya. baik kok. Ada lagi mau tanya? Udah cukup, itu aja. Cukup? Gitu doang? Kirain apa gitu ya? Nggak saya Kirain filsafat atau apa? enggak. Kenapa? Cie, belum sadar udah terharu. Tadi ibu saya pengen ngikut kok, makanya nangis juga. Ibu, Ibu saya, oh, kan saya juga udah bilang sama ibu. mau saya. ikut? Mau ikut. Kenapa nggak diajak? Tadinya tuh saya pengen naik motor, Oh, kan ibu di Kemayoran kan. Saya di Bekasi. Saya bilang,
kamu naik apaan? Dana naik motor soalnya Nabila. Saya gituin. Oh ya udah, nah, karena hujan nggak jadi naik motor. Kan kalau reschedule juga kan nggak mungkin, gak enak juga orang saya butuh kan. Waktunya mepet-mepet. Iya makanya itu. Kan tadi saya juga bilang sama Mbak Melisa, Mbak saya kayaknya agak ngaret deh. Sedikit saya udah nyampe mana ya? Papanya gimana? Papanya udah tahu? Tahu, tapi dia nggak tahu saya mau kapan mau alap. Oh, tapi maksudnya gimana? Iya. Marah atau enggak? Enggak. Karena kan saya sama dia juga udah tunangan sebenarnya. Oh, oke. Ya udah, keluarga juga udah sama-sama tahu. Ya. Dia berarti artinya kalaupun Dana bersyahadat, papanya juga nggak bisa apa-apa gitu kan, nggak menentang atau apa kan. Yang penting nanti ketika misalnya ada penolakan dari orang tua, Dana tetap boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu aja. Jangan sampai kasar atau tidak, ya kurang ajar. Walaupun beda keyakinan ya, justru malah Dana nanti harus bisa menunjukkan setelah Dana menjadi seorang Muslim, Dana harus bisa kelihatan lebih baik dari sebelumnya. Pasti mereka akan paling nggak gimana sih hati orang tua gitulah. Ya. Oke, kalau sudah ini tinggal kita syahadat aja, nanti baru kita tinggal atur ya betul-betulnya. Bentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali sekarang di hadapan saya ada seorang pemuda bernama Sandana. Betul? Nathanael, ya, betul. Sandana apa namanya? Nathanael. Nah, saudara Sandana ini panggilannya Dana ya? Iya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan saya dan menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Karena sudah menghubungi admin, jadi sudah memberikan data dan juga sudah dibuatkan surat pernyataan memeluk agama Islam ini. Jadi kita sekarang tinggal melaksanakan prosesi syahadat aja. Ya. Seperti biasa, sebelum melakukan prosesi syahadat, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah Sandana Nathanael ini mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan, rayuan, intimidasi dari orang lain? Atas kemauan sendiri kok. Alhamdulillah. Orang tua tadi kalau dengar ceritanya juga sudah mungkin mengetahui ya. Oke, jadi saya rasa tidak ada masalah. Pesannya hanya apa? Di dalam Islam tidak ada paksaan, dan juga di dalam Islam kita tidak perlu minta izin kepada siapapun kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun orang tua nanti menentang atau marah atau bagaimana, kita hanya perlu membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah saudara Sandana ini berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Insya Allah berjanji kok, siap. Keren, udah bisa ngomong insya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa menghalangi saudara Sandana untuk melakukan prosesi syahadat. Ini sudah ada surat yang disiapkan. Nanti Dana tolong baca dari sini pernyataan memeluk agama Islam ya. Terus ini dengan ini saya, nama, nik, ini semua nggak usah dibaca sampai agama sebelumnya aja ya. Setelah itu baru ini, setelah sampai 2 kalimat syahadat baru kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tuntun agama sebelumnya Kristen, disebutin kok. Sebutin, jadi nama terus langsung agama sebelumnya ya. Terus baru ini 2 kalimat syahadat baru kita ini salaman. Oke. Kalau udah siap langsung silakan mulai dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Sandana Nathanael, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kita berjabat tangan, saya tuntun dalam bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sah ya. Sah. Saudara Terima kasih, Sandana Ko. sudah sah menjadi muslim. Saya ingin memeluk saudara saya yang baru dalam iman. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ya, terima kasih Ko ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.